rakyat satu hari telat bayar listrik didenda. Masa bener-bener begini tasok bulan ini jadi nggak kita denda, ayo kita denda. Warga Bekasi kembali pertanyakan pelaksanaan pembangunan dan progres pembayaran kompensasi right of way ROW Sutet 500 Cafe Bekasi Muara Tawar di lingkungan Kelurahan Medan Satria. Terlihat di lokasi pertemuan puluhan warga yang didampingi kuasa hukum Dr. Kemas Herman bersama perwakilan PLN melakukan diskusi untuk kelanjutan kompensasi himbas dari pembangunan Sutet tersebut. PLN tadi terhadap Ibu Bidan itu saya dengar katanya tidak ada kerugian. Kebetulan ada media ini saya lihat nih ya. Ini media ya? Dari mana nih? Dari portal, Pak. Harta kita. Portal kita. Bukan tidak ada kerugian, belum ada hak Bapak Ibu yang... Iya, belum ada hak Bapak Ibu karena belum ditarik, belum dirugikan. Saya sampaikan. Kalau orang, saya ilustrasikan nih ya, bicara hukum. Orang membangun punya rumah, di halamannya ditanami sebuah pohon mangga. Kemudian dahan-dahannya menjulur keluar halaman. Ya kan? Kemudian sampah yang turun dari pohon mangga itu mengotori rumah sebelahnya. Hal itu sudah secara hukum sudah merupakan satu perbuatan melawan hukum. Sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya. Nah, kalau disampaikan tadi belum ada hak kita bisa kok ketika nanti pasal tower itu kita mengajukan BMH karena kita anggap pembangunan tower itu nanti akan merugikan kita. Tidak ada larangan itu. Jadi kalau disampaikan tadi belum ada hak-hak kita, nanti kita uji. Kita uji di pengadilan, benar tidak? Tidak ada hak kita yang dilanggar. Yang jelas, janji-janji ini sudah bikin orang pusing. Sama seperti Bu Bidan sampaikan tadi, ya. Oleh karena itu, kalau misalnya sampai tanggal 7 Juni tidak, ya kan? Maka jangan salahkan kami kalau kami melakukan langsung gugatan ke pengadilan. Karena kami dijanji-janjikan terus dan kemungkinan ini janji-janji akan berjanji lagi. Saya yakin itu. Saya yakin itu. Ya. Nanti warga masyarakat semua kalau merasa hak-haknya belum dipenuhi, silakan aja. Mau melarang ya, atau bagaimana silakan. Prinsip kita tidak menghalangi proyek pemerintah. Namun demikian, ada hak-hak warga negara yang lain yang harus juga dipenuhi. Tadi saya sampaikan, kita sama juga di dalam hukum. Mau pemerintah, ya, mau rakyat jelata, sama kita. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama hormati hak-hak kita. Nggak apa-apa tanggal 7, tapi setelah tanggal 7, laksanakan. Ya, selama itu belum tepat, ya saya pribadi akan keberatan. Kalau rekan-rekan yang lain juga ingin bersama-sama saya, dengan senang hati saya. Kalau enggak, saya pribadi keberatan ya. Terima kasih. Saya izin jawab. Pakai Mas ya Pak, mohon izin ya Pak ya. Ini kita sifatnya diskusi ya Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa diskusi secara positif Pak. Siap. Pemerintah semua. Undang-undang dibuat oleh DPR RI sama pemerintah. Betul. Positif banget. Siap. Saya mungkin izin menjelaskan Pak. Undang-Undang 30 2009 ketenagalistrikan. Memang di situ diatur Pak. Pembangunan untuk ketenagalistrikan dibedakan menjadi dua. Penggunaan secara langsung dan penggunaan secara tidak langsung. Penggunaan secara langsung artinya tanahnya secara fisik digunakan untuk pembangunan tower. Penggunaan secara tidak langsung itu yang dilintasi. Tanah tetap punya Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita laksanakan saat ini. Nah, tadi yang di awal saya jelaskan, tower kita sudah bebaskan, idealnya kita sudah melaksanakan pembangunan. Tapi kita tidak sama sekali bermaksud untuk menunda-nunda. Ngapain kita menunda-nunda Pak? Kita butuh ini pekerjaan cepat selesai. Dengan cepat kita laksanakan pembayaran, cepat kita laksanakan pekerjaan Pak. Tidak ada maksud kita menunda-nunda. Nah, tadi Pak terkait pasal 30. Memang Bapak sampaikan benar tadi Pak, PP 14 ada lagi di aturannya spesifik terkait kompensasi RW di Permen SD 13 2021. Memang ada Pak. Tapi tadi Undang-Undang 30 itu global. Penggunaan secara langsung itu harus dibebaskan.
yang dilintasi penggunaan secara langsung harus wajib sifatnya diberikan kompensasi. Nah, mekanismenya tadi diatur di Permen SDM. Nah, ini kita sedang laksanakan, Pak Kemas. Izin, kita sedang laksanakan. Memang betul yang Bapak sampaikan di Undang-Undang 30 dasar pemberian kami kompensasi. Nah, tadi yang Bapak sampaikan tanda tangan berkas di bulan Maret. Itu memang tanda tangan berkas, Pak. Saya sudah sampaikan bukan pembayaran di bulan Maret, tapi tanda tangan berkas memang di bulan Maret. Nah, tadi tanda tangan berkas kan tadi sudah sampaikan perlu diverifikasi dari kelurahan. Kelurahan tanda tangan, kasih nomor register, dibawa lagi ke kecamatan, Pak. Ada tahapan, Pak. Kepotong kita lebaran 2 minggu, 3 minggu puasa. Kita tidak ada sedikit pun maksud untuk menunda-nunda, tidak, Pak. Kita cepat bayar, cepat selesai, Pak. Gitu. Karena memang udah kewajiban kalian untuk bayar. Nggak ada kita maksud untuk menunda atau menghindar, enggak, kita belum ngapain, Pak. Kurang udah diberkasi, Pak. Gitu. Masalah dana ada, dana, Pak. Dananya ada. Saya lurah sebagai saksi, ada juga Ketua RW, ada Bimaspol, Babinsa, dan Kapolsek terkait dengan pembayaran kompensasi akan dibayarkan di tanggal 7 Juni. Adapun nanti jam jadwalnya nanti ada informasinya lebih lanjut. Mungkin karena waktunya terbatas, nggak mungkin berbarengan semuanya, ya, Pak Herman ya. Ya, misalkan nanti diatur jamnya. Ya, dipahamin ya, Bapak Ibu. Sementara disampaikan Ketua RW 5, Akil Hafizat membenarkan ada kesepakatan untuk kompensasi saat pertemuan dengan pihak PLN. Tapi hasil pertemuan pada pagi hari ini antara warga RW 05 yang terdampak jalur Sutet T4 dan T5 berkat pertemuan dengan pihak PLN, alhamdulillah sudah mendapatkan keputusan bahwa pembayaran kompensasi akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni paling lambat dan tidak dimulainya pekerjaan sebelum adanya pembayaran. Jadi sudah ketemu titik terangnya antara warga dengan pihak PLN. Ini sudah 1 tahun lebih proses perjalanan ini, ya memang banyak tahapan-tahapan yang dilakukan. Dari mulai pengukuran sampai administrasi dokumennya. Kenapa jadi menghambat perjalanan ini sampai molor gitu? Artinya bukan terhambat, ya memang prosesnya cukup lama karena juga banyak yang diproses dari pihak PLN, baik warga kami, warga RW 05 dan warga-warga lainnya. Mungkin yang sesuai tadi ada arahan-arahan dari pihak PLN, memang proses administrasi lah yang cukup lama. Yang bikin terhambat adalah di proses administrasi. Salah satu warga RT 06 Suryadi berkeinginan segera direalisasikan ganti rugi kompensasi untuk warga yang terkena imbas pembangunan Sutet. Sudah beberapa bulan cuma dijanji-janjikan gitu. Cuman pembayarannya ini yang mundur-mundur terus gitu. Jadi sehingga warga was-was gitu sampai saat ini. Ya, mudah-mudahan harapan kedepannya tanggal 7 Juni itu benar-benar dibayarkan semuanya kepada warga yang berdampak dan pembangunannya pun jalan dengan lancar. Dalam waktu dekat PLN dengan janji yang sudah disepakati, pihaknya akan segera merealisasikan kompensasi untuk warga pada tanggal 7 Juni tahun 2024.